Halo semuanya, selamat datang di kelas Golang, di mana di sini kita akan bahas tentang database migration di Golang. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau juga jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman mengikuti kelas ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya yang sebelumnya ya, yaitu Golang Database dan juga MySQL atau MySQL Database. Jadi pastikan dua kelas ini sudah teman-teman pelajari ya. Kenapa? Karena kita di sini akan mempraktekkan database migration gitu ya, dan menggunakan database-nya adalah MySQL. Oke, agendanya apa sih? Nah, agendanya kita akan nanti berkenalan dengan apa itu database migration. Nanti kita akan berkenalan juga dengan library namanya adalah Golang Migrate. Nanti kita akan coba menginstal Golang Migrate, membuat file migration, menjalankan migration, dan juga melakukan rollback migration-nya. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan database migration. Nah, saat ini kebanyakan ketika kita membuat aplikasi yang dibuat gitu ya, akan membutuhkan database biasanya. Jadi saat ini tuh banyak banget aplikasi yang membutuhkan database. Nah, saat aplikasinya berjalan, biasanya database-nya sudah kita siapkan. Artinya misalnya tabelnya, kolomnya, dan semua relasinya biasanya sudah kita buat di awal sebelum aplikasinya berjalan. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya pada suatu saat gitu ya, aplikasinya sudah berjalan, nah kita perlu menambah fitur baru di aplikasinya. Lalu kita butuh mengubah struktur tabel di database gitu ya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita mengubah di database-nya secara langsung. Jadi contohnya teman-teman butuh menambah tabel baru atau menambah kolom baru, maka biasanya kita langsung ubah di database-nya. Nah, lalu melakukan perubahan di kode programnya. Nah, hal ini mungkin terlihat sederhana ya dan mudah dilakukan. Tapi ketika skala timnya atau skala aplikasinya sudah besar dan anggota timnya sudah banyak, maka perubahan langsung ke database bukanlah hal sederhana lagi. Nah, kita harus bisa melakukan istilahnya tracking gitu ya, memastikan perubahannya apa saja yang berubah, dan memastikan semua anggota timnya juga tahu perubahannya, sehingga bisa dilakukan hal yang sama di komputer masing-masing anggota timnya. Jadi bayangkan kalau misalnya timnya sudah ada 20 orang, tiba-tiba ada satu orang yang menambah kolom baru atau menghapus kolom baru atau menambah tabel baru. Nah, 19 orang yang lain itu harus tahu juga perubahannya. Nah, kalau ada beberapa yang tidak tahu gitu ya, nanti otomatis mereka ketika menjalankan kode program yang barunya otomatis akan error. Nah, jadi hal ini perlu kita cari solusinya ya, bagaimana melakukan tracking perubahan struktur di database-nya. Nah, oleh karena itulah database migration sangat diperlukan. Database migration itu adalah mekanisme untuk melakukan tracking perubahan struktur database. Dari mulai awal pertama kali dibuat gitu ya sampai terakhir perubahannya apa aja. Jadi setiap ada perubahan di database-nya harus tercatat dengan baik. Jadi ini mirip seperti Git di mana melakukan tracking semua perubahan kode program kita. Jadi kalau Git kan kalau setiap ada perubahan kita akan misalnya commit ke Git gitu ya. Nanti perubahannya akan terlihat. Nah, termasuk database migration, harusnya setiap perubahan ke database itu harus ada kodenya gitu ya, kita bisa lihat perubahannya seperti apa. Nah, dengan menggunakan konsep database migration ini, semua tim member nanti bisa melihat perubahan struktur database-nya dan bisa dengan mudah menjalankan perubahan tersebut di tiap komputer masing-masing. Atau bahkan kalau mau direview dulu gitu ya, itu juga bisa. Jadi dengan adanya database migration, kita bisa melakukan review terlebih dahulu. Contohnya misalnya ketika ada yang melakukan perubahan kolom atau menghapus kolom, kita bisa review terlebih dahulu. Jadi sebelum menjalankan perubahan database-nya. Nah, ini harus jaga-jaga ya kalau ada perubahan yang salah yang bisa berdampak berbahaya ke database-nya. Contohnya misalnya kita salah melakukan perubahan malah ngedrop tabel misalnya seperti itu. Jadi itu kan berbahaya. Jadi kita bisa
lihat atau review dulu. Jadi dari semua anggota tim kita bisa review dulu. Jadi ini salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan database migration. Sekarang kita akan berkenalan dengan Golang Migrate. Golang Migrate adalah salah satu tool untuk database migration yang sangat populer dilakukan atau digunakan oleh programmer Golang. Nah, Golang Migrate bisa diintegrasikan dengan aplikasi kita atau dijalankan sebagai aplikasi standalone, gitu ya. Nah, Golang Migrate itu mendukung banyak sekali database. Contohnya misalnya MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Cassandra, dan lain-lain. Jadi banyak sekali gitu ya database yang didukung, baik itu database-nya berbasis SQL atau berbasis NoSQL. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi ini adalah link menuju project-nya. Jadi lumayan populer ya, hampir 10.000 startnya. Nah, di sini kalau teman-teman baca, nah ini database-nya yang disupport. Ada PostgreSQL ya, ada PGX, ada Redshift, ada QI, Cassandra, SQLite gitu ya, MongoDB, ada juga MySQL atau MariaDB, Neo4j, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali gitu ya yang disupport. Nah, di kelas ini kita akan coba praktekkan contohnya menggunakan si MariaDB. Tapi nanti, MySQL maksud saya. Tapi nanti kalau teman-teman pakai database lain itu harusnya sama saja cara penggunaannya ya. Jadi ini projectnya dan memang ini lumayan populer digunakan di kalangan programmer Golang. Sekarang kita akan bahas cara menginstal Golang Migrate. Nah, untuk menginstal Golang Migrate itu sangat mudah. Kita bisa gunakan perintah berikut ya. Jadi kita bisa gunakan perintah go install -tags ya. Lalu di sini sebutkan database-nya. Lalu di sini kita masukkan github.com/golangmigrate/versi 4 ya saat saya buat videonya. cmd/migrate@latest. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan database yang ingin kita gunakan. Misalnya kalau lebih dari satu, teman-teman gunakan tanda koma. Contohnya misalnya -tags di sini MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQLite gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Oke, jadi contohnya misalnya seperti ini. Jadi kita bisa gunakan go install gitu ya. -tags misalnya Postgres ya. Lalu MySQL, lalu di sini lokasinya. Ya, oke. Karena panjang, jadi saya akan coba copy yang ini. Nah, selanjutnya kita akan coba install ya. Saya paste. Nah, kita ubah dulu nih yang tags-nya. Saya akan ubah menjadi Postgres, MySQL contohnya ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan database yang lain, silakan tambahkan. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Nah, saat menginstal Golang Migrate, secara otomatis nanti terdapat executable file di folder go-root/bin ya. Namanya adalah migrate. Jadi nanti ada executable file namanya adalah migrate. Nah, file migrate ini itu adalah aplikasi Golang Migrate-nya yang akan kita gunakan nanti untuk membuat database migration. Nah, agar migrate ini bisa diakses lewat terminal, pastikan teman-teman sudah menambahkan gopath/bin ya ke terminal. Ini sudah kita bahas caranya seperti yang kita lakukan ketika kita meregistrasikan atau menginstal Golang Path-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa flashback lagi ya di materi Golang dasar. Nah, selanjutnya teman-teman otomatis bisa klik di terminal contohnya migrate. Nanti akan keluar ya bantuan cara menggunakan si aplikasi Golang Migrate ini. Oke, kita coba. Jadi di sini kalau saya misalnya masuk ke Gopath saya gitu ya. Gopath. Nah, di sini kebetulan saya menyimpan Gopath-nya di sini foldernya users Kanedi Go. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat ada folder bin ya. Nah, di dalam folder bin saya masuk. Nah, ini ada migrate. Jadi ini ada file migrate-nya. Jadi ini adalah aplikasinya. Nah, selanjutnya saya akan gunakan migrate ini. Jadi saya akan masuk lagi ke tempat biasa saya menyimpan project. Nah, jadi teman-teman bisa ketikkan migrate seperti ini.
Nah, ini hasilnya. Helper untuk aplikasi Golang Migrate. Jadi kita sudah berhasil menginstalnya, gitu ya. Ini. Oh, sepertinya saya go install text Postgres MySQL. Oke, saya sepertinya salah nih. Harusnya tanda petiknya petik 1 di sini ya, bukan petik 2. Makanya di sini database drivernya cuma ada stub. Oke, kita coba install ulang. Saya clear dulu ya. Jadi kita cukup mudah. Jadi untuk memastikan, pastikan di sana ini harusnya petik 1 ya, jangan petik 2. Oke, selesai. Migrate. Nah, sudah benar di bawahnya sekarang. Ada MySQL, Postgres, PostgreSQL, stub. Jadi kalau teman-teman nanti database drivernya tidak ada, di sini cuma ada stub gitu ya, berarti kita salah menginstalnya. Teman-teman cukup ganti. Nah, kalau teman-teman mau install yang lain, contohnya kita bisa... Oke, sebentar. Misalnya kita mau install juga dengan MongoDB, cukup ketikkan MongoDB di sini. Nanti dia akan menginstal, coba migrate. Nah, dia ada MySQL, Postgres, PostgreSQL, stub, MongoDB, dan MongoDB SRV. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi simple banget kalau teman-teman mau menginstal ulang. Jadi cukup install lagi, tapi tentukan teksnya yang mana. Sekarang kita akan membuat project terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke materi. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan project Golang RESTful API yang pernah kita buat. Nah, lalu kita akan tambahkan database migration ke project tersebut. Jadi ini projectnya, silakan teman-teman clone ya projectnya. Saya akan coba clone, saya akan copy di sini. Oke, kita akan clone, git clone. Nah, saya akan simpan di dalam folder belajar Golang database migration. Nah, selesai. Saya akan masuk ke Golang database migration. Oke, sorry. CD belajar Golang database migration. Lalu kita go get ya untuk menginstal dependensinya. Selesai. Nah, sekarang teman-teman silakan buka menggunakan IDE yang biasa teman-teman gunakan. Bisa menggunakan Golang atau Visual Studio Code. Sekarang kita akan coba membuat database migration-nya. Nah, untuk membuat database migration, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi kita bisa gunakan aplikasi migrate-nya, lalu pakai perintah create, lalu -ext ya atau extension, contohnya di sini SQL, -dir atau directory, ini contohnya db migration, lalu di sini nama file migration-nya. Nah, perintah -ext ini adalah file extension-nya, artinya kita membuat file SQL kalau yang di sini gitu ya. Jadi ini nanti tergantung dari jenis database-nya. Kalau kita menggunakan MySQL atau juga PostgreSQL gitu ya, itu sudah pasti extension filenya adalah SQL. Kalau teman-teman nanti menggunakan MongoDB, mungkin file extension-nya adalah JSON ya. Lalu di sini ada dir ya. Perintah dir ini adalah untuk folder tempat disimpannya nanti file migration-nya. Jadi contohnya di sini adalah db/migrations. Nah, lalu di terakhir gitu ya, di sini adalah nama file migration-nya. Nah, usahakan tidak menggunakan spasi pada nama file migration-nya. Kenapa? Karena nanti ini akan jadi sebuah file name. Jadi bagusnya ini tidak menggunakan spasi dan huruf kecil semua gitu ya. Walaupun semuanya bebas, tapi ya ini bagusnya seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba gunakan perintah contohnya migrate, create, -ext gitu ya, SQL ya, -dir. Nah, di sini saya mau simpan di db/migration. Oh, di sini contohnya adalah create tabel kategori. Oke, kita coba ya. Jadi saya akan coba, saya buka terminal. Oke, kita akan gunakan perintah migrate ya, create -ext, lalu SQL nama filenya, lalu -dir, lalu saya akan simpan nanti di directory db/.
migration contohnya, lalu di sini namanya create tabel kategori. Jadi kebetulan di ini ya, di aplikasi kita yang belajar Golang RESTful API, kita bikin tabelnya kategori. Enter. Nah, sudah jadi ya. Dia otomatis akan bikin 2 file ini. Nah, ini nama filenya ya. Nah, kenapa nama filenya seperti ini? Oke, kita bahas. Jadi file migration itu akan diawali dengan waktu ketika kita membuat file migration-nya. Jadi ini adalah waktunya. Contohnya tahun berapa gitu ya, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa gitu ya, menit berapa, detik berapa gitu ya. Seperti itu. Lalu diikuti dengan nama migration-nya. Jadi di sini contohnya create tabel kategori. Dan diakhiri dengan tipe migration-nya. Jadi ada up, ada down. Nanti kita bahas apa itu up atau apa itu down ya. Nah, kenapa diawali dengan waktu? Nah, jadi kenapa di sini depannya ada waktunya? Nah, agar file migration-nya selalu berurut sesuai waktu kita membuat migration-nya. Jadi contohnya saya hari ini membuat tabel, besok membuat tabel, besok membuat tabel. Jadi urutannya harus selalu sama kan? Nggak mungkin kita bikin tabelnya ini ya, filenya, eksekusinya random gitu ya. Kita nggak mau, kita pengen berurut. Namanya juga versioning tracking gitu ya. Jadi kita harus selalu berurut. Jadi seperti ini, kenapa ada depannya ada tanggalnya. Nah, kalau teman-teman nanti sampai bikin di sini waktunya teman-teman ubah menjadi sama, itu otomatis tidak akan diterima oleh si Golang Migrate. Jadi otomatis dia error. Walaupun belakangnya itu beda, kalau tanggal depannya sini adalah sama, maka itu tidak boleh. Jadi pastikan depannya ini selalu berbeda. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kita sudah ada folder DB, lalu folder migration. Nah, ini adalah filenya. Nah, ya. Jadi ada create tabel kategori down, create tabel kategori up. Nah, isinya sebenarnya masih kosong ya. Nah, ini isinya masih kosong. Nanti kita bahas lebih detail. Sekarang kita bahas tentang migration up. Saat kita membuat file database migration, file dengan akhiran up ya, itu adalah file yang harus kita isi dengan perubahan yang ingin kita tambahkan ya, atau istilahnya perubahan yang mau kita lakukan ke database-nya. Itu kita masukkan ke dalam up. Nah, misalnya sekarang kita akan tambahkan tabel kategori ya, sesuai dengan aplikasi RESTful API yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, jadi kita akan ubah, misalnya create tabel kategori up-nya, kita akan buatkan tabel di sini kategori gitu ya. Oh, di sini ada ID, ada name, ada primary key-nya. Jadi kita buatkan untuk aplikasi kita. Oke, kita coba praktekkan sekarang. Jadi yang up itu khusus isinya adalah apa yang mau kita ubah ya di database kita. Bisa menambah tabel, bisa mengubah kolom misalnya gitu ya, atau menghapus kolom dan lain-lain. Pokoknya apa yang mau kita ubah. Oke, di sini contohnya kita akan create tabel gitu ya, tabelnya kategori. Lalu di sini kita pakai ID, contohnya integer, not null, auto increment. Lalu di sini ada name, varchar, not null. Lalu kita bikin primary key-nya adalah ID. Lalu engine-nya, engine ya. Oh, ini engine sama dengan InnoDB. Nah, selesai. Jadi kita sudah buat sekarang. Jadi kita buat ID, di sini name, di sini primary key-nya ID, lalu di sini engine-nya adalah InnoDB. Sekarang kita bahas tentang migration down. Nah, setiap file migration yang kita buat, selain ada file up, terdapat juga file down. Nah, file down ini adalah file yang berisikan kode untuk mengembalikan perubahan yang sudah kita lakukan di up. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena misalnya, kalau misalnya suatu saat kita sudah membuat migration up-nya gitu ya, lalu ketika dieksekusi terjadi masalah di aplikasinya misalnya. Ya, contohnya misalnya kita sudah mengubah kolom gitu ya, atau menghapus kolom, ternyata di aplikasinya kita lupa untuk melakukan tersebut. Jadi ketika dijalankan aplikasinya sudah error otomatis ya. Nah, tapi database migration-nya misal sudah terlanjur dijalankan. Nah, kita bisa melakukan istilahnya itu rollback ya, mengembalikan lagi gitu ya, dengan cara menjalankan file down-nya. Karena file down ini nanti berisikan kode untuk mengembalikan perubahan di file up-nya. Nah, pada kasus ini sebelumnya kan kita membuat tabel ya di up-nya. Nah, berarti di down-nya kita harus menghapus si tabel kategorinya. Jadi ini selalu melakukan kebalikannya. Kalau di up-nya kita menambah kolom, berarti di down-nya menghapus kolom.
Kalau misalnya di up-nya kita menghapus kolom, berarti di down-nya adalah menambah kolom. Jadi selalu berkebalikan, gitu ya. Oke, contohnya. Jadi yang di down-nya, ya, kita akan buat drop table if exists kategori. Jadi kita akan menghapus tabel kategori. Oke, jadi di bagian down, kita akan coba di sini drop table if exists. Nama tabelnya adalah kategori. Jadi ini mengikuti sesuai dengan yang di up-nya. Jadi up-nya di sini create table, berarti down-nya adalah drop table. Jadi sekarang kita sudah membuat satu migration ya, lengkap. Jadi ada up-nya dan juga ada down-nya. Sebelum kita menjalankan database migration-nya, sekarang kita akan buat database-nya terlebih dahulu. Jadi sebelum menjalankan database migration, sekarang kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, kenapa dibuatnya manual gitu ya? Hal ini karena pembuatan database tidak bisa dilakukan di database migration. Biasanya dilakukan di manual ya, di awal. Nah, pada kasus ini, kita menggunakan database MySQL ya. Dan kita perlu ubah kode koneksi database kita di aplikasi kita menjadi ke database baru. Nah, contohnya kita akan ubah ya di file database Go-nya, kita akan ubah menjadi belajar golang database migration. Oke, kita akan buka di app, di database. Nah, ini kita ubah ya. Jadi di sini belajar golang database migration. Nah, selesai. Nah, selanjutnya setelah kita ubah, mau tidak mau sekarang kita harus buat database-nya. Jadi silakan masuk ke MySQL ya atau MySQL. Teman-teman bisa create database belajar golang database migration. Silakan menggunakan terminal atau menggunakan IDE juga ya. Contohnya misalnya DataGrip atau misalnya MySQL Workbench silakan. Oke, di sini saya akan menggunakan terminal. Saya akan masuk dulu ya ke tempat saya menginstal MySQL-nya. Oke, lalu saya akan masuk dulu. Oke, selanjutnya saya akan create database belajar golang database migration. Oke, sudah selesai. Use belajar golang database migration. So, tabel. Nah, belum ada tabel sama sekali ya. Nah, jadi sekarang kita sudah membuat database-nya. Sekarang kita coba menjalankan database migration-nya. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita bisa menjalankan database migration-nya ya dengan menggunakan perintah berikut. Jadi kita tetap menggunakan aplikasi migrate. Jadi migrate minus database. Nah, di sini adalah koneksi database-nya. Lalu minus path, lalu di sini folder ya, berisi folder menuju ke database migration file-nya. Lalu di belakang kita tambahkan up. Up berarti kita melakukan migration up ya. Jadi kita akan menjalankan semua file up-nya. Nah, minus database ini harus berisikan koneksi database-nya. Misalnya kalau teman-teman menggunakan MySQL, kita bisa menggunakan seperti ini. MySQL:2 / usernya apa, -2 passwordnya apa, add TCP misalnya, kurung buka, host, -2 port, kurung tutup, / nama database-nya. Jadi ini mirip seperti definisi database URL di Golang ya. Cuma bedanya di depannya ada MySQL:2 / seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu database lain, teman-teman bisa lihat di sini ya, di linknya. Jadi teman-teman bisa cek kalau untuk database lain dia pakainya apa. Contohnya kalau pakai Postgre misalnya, teman-teman bisa cek, nah seperti ini URL-nya ya kalau pakai Postgre. Kalau yang lain juga sama, contohnya misalnya menggunakan MongoDB. Nah, di sini MongoDB seperti ini formatnya. Jadi teman-teman tinggal ikuti formatnya saja. Nah, kalau di MySQL ya, formatnya seperti ini. Nah, minus path itu artinya lokasi folder file database migration-nya. Nah, kalau up itu perintah untuk menjalankan database migration dengan mode up. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Jadi kita coba jalankan, contohnya kalau di laptop saya gunakan perintah migrate minus database, di sini MySQL, usernya root, kebetulan tidak ada password, jadi tidak perlu -2 password ya. Add TCP apa, di sini localhost dan sebagainya. Jadi ini mirip seperti di file database Go-nya ya.
Lalu di sini path-nya apa. Oke, kita akan coba ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita buka database Go-nya. Nah, ini sebenarnya sama kayak ini nih. Nah, jadi perintahnya saya akan ketikkan di sini biar tidak lupa kalau salah misalnya ya. Jadi migrate minus database. Lalu di sini ya URL-nya apa? Contohnya di sini seperti ini. Jadi di depannya pakai mysql // gitu ya, root. Kalau ada passwordnya silakan passwordnya apa di sini. Kalau tidak ada passwordnya ya sudah tinggal dihapus seperti ini. Nah selanjutnya di sini kita tambahkan path-nya. Contohnya db/migration. Lalu di belakangnya adalah up. Nah seperti ini ya. Oke, saya akan copy. Saya akan coba jalankan di terminal. Saya buka terminal. Saya buka terminal baru di sini. Nah, saya akan coba paste di sini, kita coba jalankan. Nah, hasilnya di sini sudah sukses ya. Migration ini versinya ya. Lalu di sini adalah up, lalu di sini nama migrationnya create tabel kategori. Ini sukses dieksekusi dalam waktu 40 milisecond. Kalau teman-teman lihat sekarang ya, show table di MySQL-nya. Nah, lihat sudah ada tabel kategori. Kita coba describe ya. Kategori. Nah, hasilnya sesuai dengan file database migration yang kita buat. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau menjalankan database migration-nya, cukup pakai perintah seperti ini.